Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 62. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-62. Kita baru saja mendengarkan dua lagu. Tadi ada Aku Bukan Siapa-Siapa, Swing Session dari The Rock, di request oleh Captain _Ozen. Ada Anata dari L'Arc-en-Ciel, Laruku, request oleh Alex. Karena dua lagu ini sudah 10-an menit, jadi aku skip saja lagu ketiga. Nanti kita putarkan nanti ya setelah segmen kedua ini. Nanti kelamaan. Oke, biar tidak lama-lama lagi, mari kita masuk ke segmen kedua ya, Stories Behind Streaming Scene of Guest Star. Sementara itu, mau mengingatkan bagi para penonton dan para pendengar, kalau ingin bertanya silakan gunakan channel poinnya 99 via teks di chatroom atau 369 via audio. Kalau mau ngobrol langsung dengan Kak Anci via Discord. Itu saya sepertinya. Baik, kita lanjut Kak Anci. Let's go. Pertanyaan pertama dari aku, apakah Kak Anci punya kebiasaan yang biasanya dikerjakan sebelum atau pas lagi streaming? Kebiasaan yang dikerjakan sebelum atau pas lagi streaming. Kalau sebelum mungkin make up ya. Kak Anci make up biasanya? Ini make up. Iya, I know. Selalu. Kalau enggak burik, iya betul. Oh. Aku tuh lagi di fase. Jadi pas COVID ini tuh bener-bener kayak fase aku nggak pede sama diriku. Itu alasan salah satu kenapa pas awal streaming pun nggak pakai kamera, nggak pakai kamera maupun model sama sekali. Oke. Itu sih. Karena badan mulai melebar dan kulit tuh breakout parah lah. Jadi nggak pede. Dan akhirnya memutuskan untuk pakai kamera pun kalau pakai bare face tuh nggak pede sih, jadi mau tidak mau memakai makeup dulu sebelum streaming. Ini berarti sejak mulai streaming dulu banget sampai sekarang kayak nggak pernah sekalipun tanpa makeup. Pernah waktu itu kayak satu sesi Halloween. Aku niatnya memang bikin serem orang-orang tanpa makeup gini loh, muka aku tanpa makeup. Kemudian? Ya, nggak tahu sih, orang-orang kayaknya biasa aja. Akunya aja kayaknya overthinking. Aduh ya Tuhan. Ini BTW Kak Anci kalau misalnya selalu pakai makeup berarti nanti abis streaming mesti bersihin dulu? Enggak langsung tidur. Iyalah, dibersihin. Iya selalu gitu berarti kan ya? Iya betul. Oh, pantas ending streamingnya jam 2 paling lama ya? Iya. Beberesnya soalnya lama juga. Oke. Selain mandi dan make up, apakah ada yang lain? Apalagi ya? Kopi. Biasanya kopi sih. Berapa atau gelas? minuman. Malam 1. Biasanya tuh paginya udah 1 dulu. Pagi 1 atau pagi atau siang lah. 1 sambil kerja. Terus pas streaming 1. Gak banyak-banyak. Oke. Nyediain cemilan juga tidak? Cemilan kadang. Kalau sekarang tuh aku lagi ada program kayak program eating gitu, kayak diet lah katakanlah, seperti program diet. Biasa di jadwal gitu. Jadi jam 8 malam harus snack malam, makan buah atau makan jagung. Jadi biasanya aku start jam 8 kan, sekarang mau nggak mau jam 8 start aku masih nyemil. Untung pas di Adli jam 9, jadi aman. Aku sudah makan dulu tadi. Kenapa kah harus makan buah di malam? Di programnya begitu, jadi kayak di set waktunya jam berapa aja, terus makannya apa aja dan berapa jumlahnya gitu. Oke. Kak Anci ini mumpung lagi masih di topik habit, Kak Anci itu schedule-nya kan apa ya? Macam-macam. Meskipun rutinnya di malam sampai pagi, tapi bukan malam sampai jam 2, jam 1, jam 2-an, tapi kan kadang-kadang juga pernah di pagi ya. Boleh katanya alasannya kenapa pindah ke pagi dulu? Waktu itu kenapa ya? Oh, waktu itu mau benerin jam tidur sok-sokan. Jadi kan karena streaming main game tuh gitu kan, jam 1, jam 2.
Tapi Antara jadi nggak bener. ya tidurnya jadi jam 3 gitu kan, terus jam berapa aja? Harus bangun sholat subuh, terus nanti harus siap-siap kerja walaupun di rumah ya, dan nggak mandi segala macam. Tapi pokoknya nggak enak lah gitu, tidur kemalaman bangun siang tuh gitu. Rencananya tuh pengen dibenerin, jadi ya udah habis bangun sholat subuh streaming, baru nanti kerja jam 9. Nggak kuat. Nggak kuat. Pengennya habis sholat subuh langsung tidur lagi. Aduh, aku kayaknya Cuma- mungkin pernah mampir. Kayaknya pernah kayak ikut raid ke channel Kanci. Kayaknya itu pas masih ngantuk-ngantuknya kan? Iya bener, Adli baru mau beres, aku baru bangun. Iya, itu emang gangguannya gede pas itu ya kak. Gangguan esin apa nih? Berat, mata ngantuk. Iya, aku bukan morning person, Jadi tetap balik kayak awal aja ya. bener. Dan juga kayak beberapa viewer yang emang udah enak di jadwal sebelumnya, jadi nggak bisa mampir juga kan, kayak kasihan juga. Jadi udahlah balik ke jadwal semula begitu. Oke. Kak Anci, satu lagi dong. Karena habitnya tadi tidak dibilang terkait ini, apakah sebelum mau streaming dipikir dulu gamenya main apa? Enggak. Langsung aja. Kadang misalnya yang emang udah planned, misalnya mungkin kayak Adli gitu ya, ada sesi mau review atau mau ada game yang emang sponsored lah gitu. Itu iya, kalau itu iya. Kalau sisanya sih enggak sih, kayak lagi pengennya apa, ya udahlah gas ini aja gitu. Bahkan kan sekarang pun aku kayak kalau bikin schedule di Discord pun kayak di hari yang sama tapi kayak baru berapa jam sebelum mulai streaming gitu. Kalau dulu aku bikin seminggu rajin. Tapi tidak lagi. Sekarang udah enggak, kayak udahlah sebisanya aja. Oke. Enggak on brand banget kan? Kusuka Kak Anci. Kamu kenapa manggilnya jadi Kak Anci ya? Mohon maaf nih. Kang Oni. Ini BTW Kak Anci juga dapat sponsoran kan basically, juga di reach out kan basically. Iya, tapi lebih ke apa ya, sponsored as in kita dapat gamenya gratis aja sih, atau dikasih demo kayak gitu. Kalau yang paid kayak gitu belum pernah. Oh really? Iya sih. Oh oke. Sempet waktu itu ada yang reach out juga buat nanya kayak rate. Aku tuh bodoh banget dah kalau udah kayak harus marketing diri sendiri tuh, kayak nggak bisa gitu. Mungkin aku harus tanya-tanya Adli ya tentang rate. Boleh. Ya gitu, jadi kayak aku bingung sendiri, anjir rate-nya gimana kayak gini buat coverage misalnya 1 jam 2 jam rate-nya berapa kayak gini, aduh anjir. Terus gak tahu ended up nggak dapat. Nggak jadi. Oke. Ada komentar lagi karena Kakak Anci. Ini BTW Kak Anci dapat sponsor itu, Kak Anci di reach out atau Kak Anci juga reach out? Aku nggak pernah sih reach out. Oh berarti nggak Jadi, pernah isi kebanyakan formulir dan memang- request kah? Kenapa? Nggak pernah isi formulir atau request kah? Paling kalau itu untuk yang kayak semacam co-streaming, untuk yang isi form tuh. Oh, I see. Even. Ya. Oke. Hah, oke. Kita lanjut kalau gitu Kak Anci Yes. ke pertanyaan aku selanjutnya. Apakah punya tips dan trik kah untuk streaming di Twitch? Kan sudah lama ya, kira-kira Aduh. 5 tahun. Iya kan? 5 tahun gitu, 3 Pasti- tahun, 4 tahun mungkin. Pasti sudah banyak asam garam. Anjir. Aduh, ini sebenarnya kalau ditanya gini bingung juga ya. Karena apa ya, aku streaming tuh autopilot mode. Kayaknya bahkan hidupku tuh autopilot, jarang banget yang dipikirin. Oh, Dan oke. kayak jadi kayak nggak bisa juga gitu nyerap kayak hikmahnya apa yang bagus, apa yang bisa diambil, apa yang harus diperbaiki. Agak susah, tapi I'll try. Apa ya, intinya sih stream ketika kamu memang enjoy untuk streaming. Jangan kayak misalnya lagi ada banyak beban pikiran apa segala macam, kamu tetap maksain untuk stream. Menurutku itu hasilnya tidak akan se-oke ketika kamu stream dalam keadaan yang memang optimal untuk streaming. Karena kan bagaimanapun, walaupun komunikasinya terkesannya satu arah karena kita pakai voice, tapi
yang nonton pakai chat, emosi atau kayak energi itu tetap kerasa gitu ke penonton. Jadi kalau saat itu kita lagi nggak fit atau lagi banyak pikiran, penonton tuh pasti bisa ngerasain gitu. Dan kalau aku sendiri, aku pribadi sebisa mungkin pengennya mempresentasikan aku yang memang lagi fine dan prima gitu loh ke penontonku, ke viewerku gitu. Terus juga pilihan game, mainkan game yang memang kamu comfortable, yang memang kamu suka gitu. Karena itu benar-benar ngebantu buat naikin suasana kamunya sendiri juga gitu waktu streaming. Kalau misalnya kamu kepaksa main game A gitu nggak enjoy, ya pasti kan bete gitu nggak sih? Atau orang lain mungkin jago ya masking it up. Kalau aku sih enggak gitu. Jadi kalau misalnya nggak suka tuh kelihatan lah gitu. Nah ya gitu. Jadi kalau dari aku sih intinya lakukan ketika kamu enjoy, lakukan yang kamu enjoy gitu untuk streaming gitu. Ini aku ketawa gara-gara mohon maaf karena hujan tambah lebat. Suaraku apakah tidak kenapa-kenapa ya? Kalau di aku sih enggak ya, nggak tahu nih kalau di stream. Serius kah? Seharusnya kalau di stream sih kayaknya nggak kenapa-kenapa, tapi semoga nggak kenapa-kenapa. Mungkin aku bisa, tapi Kak Anci nggak denger di filter ya? Enggak. Tapi ini gede. Oh, benar-benar listrik aman. Aduh kucingku. Nah ini baru kedengeran nih bunyi kucing. Itu jantan, udah tua. Kayaknya sedang mencari betina. Tapi ribut. Capek. Aduh. Oke, terima kasih. Kucing kedengeran. Iya. Malah kucing yang lebih kedengeran. Tapi Kak Anci, kalau misalnya dari tips dan trik Kak Anci tadi, biar lagi ada komentar si Semi. Tidak punya. Ya Tuhan. Kak Anci, kalau misalnya ini aku tanya ya, karena aku kayaknya pernah ketemu Kak Anci di momen-momen ketika Kak Anci sedang tidak prima. Do you feel sorry setelah streaming dengan tidak prima tersebut? Iya, karena kerasa banget energi aku low, terus kayak aku nggak bisa kayak bener-bener apa ya, nanggepin komen orang gitu, kayak itulah nggak enak lah, beneran kerasa nggak enaknya. Dan makanya karena aku tahu itu nggak enak, aku akan sangat menghindari itu. Jadi kalau sekarang tuh kalau udah bener-bener kerasa lagi nggak oke, mendingan nggak stream gitu daripada malah nantinya apa ya. Kadang tuh orang tuh kalau misalnya aku takutnya tuh kalau misalnya emang lagi nggak oke, senggol bacok. Oh, atau jangan-jangan nanti kalau misalnya ada yang mungkin datang dan di saat yang tidak tepat, kemudian nanti jadinya merasa tersinggung dan segala macam. Betul kan, padahal jadi mungkin nggak enak. Ya, padahal mungkin lagi tidak di momennya yang pas. Tapi mungkin untuk beberapa orang ada juga yang kasusnya justru dengan streaming bisa dapetin energi dari orang, atau justru jadi ngerasa comfortable lagi bete, terus streaming malah jadi seneng, kan bisa juga sih gitu. Jadi apa ya, lebih ke pintar-pintar tahu mana yang baik mana yang enggak buat diri sendiri aja sih. Betul, aku pernah kayak gitu. Kayak beberapa, kan aku tadi bilang ya pas lagi break sama Kak Anci, kalau misalnya aku lagi banyak mental down lah ya basically beberapa hari terakhir ini, dan basically dengan streaming itu kayak moodku naik lagi gara-gara udah kayak down beberapa hari terakhir. So ya alhamdulillah ya gara-gara betul. Streaming. Nice. Ada komentar, wah sayang ya si Bici udah gak di rumah Anci, bisa dijodohin sama kucing Kak Adli. Si Bici sudah mencari jodoh sendiri, dia mandiri ya. Serasa-rasa Kak Anci ini tetangga sebelah rumah ya. Iya betul. Mau Bunten, kucing dong kawinin. Serasa-rasa kayak gitu doang, simpelnya. Aduh. Mari kita lanjut Kak Anci ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Apakah momen paling mengesankan selama streaming di Twitch selama ini? Momen paling mengesankan ya. Apa ya? Banyak sih momen-momen intinya sih momen-momen yang tidak diduga dan kayak ya itu lagi, balik lagi kan karena aku streaming autopilot. Jadi aku tuh nggak pernah menduga kalau misalnya aku melakukan ini reaksi dari orang akan seperti ini gitu.
kadang tuh ada yang kayak aku biasa aja tapi penonton penonton kayak viewer tuh malah heboh dan suka gitu. Jadi apa ya, aku pun bingung. Cuma yang mungkin yang sangat berkesan tuh waktu dulu pernah pasti awal streaming tuh, kayak aku punya banyak temen-temen streamer lain juga yang dulu main Genshin kebanyakan. Waktu itu tuh lagi mendekati pergantian hari, aku ulang tahun besoknya. Nggak taunya mereka kayak bikin surprise gitu, terus kayak di Discord semua pada open cam kayak kasih selamat apa segala macam. Kayak aku tidak pernah dibeginiin seumur hidupku, tidak. Hati kecilku. Cie. Iya, kayak anjir gitu, kayak padahal baru kenal orang-orang ini tuh baru berapa bulan. Waktu itu tuh bener-bener kayak baru berapa bulan, tapi udah bisa kayak se-welcome ini orang-orang gitu, kayak bener-bener ketemu juga belum gitu kan, tapi kok bisa ya kayak gini. Oh, ini kah rasanya punya teman. Ini selaku ansos ya Kak ya? Betul. Kayak teman in real life ku pun belum tentu pada inget gitu ulang tahun. Memang aku tidak pernah kayak gimana-gimana, kayak nggak pernah bikin kayak stream ulang tahun apa segala macam gitu kan, nggak. Memang ngerasanya mungkin bukan suatu hari yang spesial, tapi ketika dispesialkan sama orang ya jadi ngerasa spesial sih gitu. Betul. Paham. Oke. Noted. Dengan cok. Wah, King Crimson Cok. Kalau aku PTSD open cam tangan menari lagu ulang tahun bahasa India. Ya itu juga konyol banget. Ngapain? Itu semua viewer langsung budek, kayak langsung sakit kuping. Ngapain? Aku nggak ada kepo. Waktu itu tuh kan aku lagi ada streaming reading fun. Si point of view kameranya tuh dari atas ke bawah, jadi ngeliatin si bukunya gitu kan. Jadi buku dan tanganku lah gitu. Terus tiba-tiba ada viewer di ulang tahun. Terus aku pengen ngucapin selamat ulang tahun kan, tapi aku nge-search lagu di YouTube gitu, Happy Birthday India. Tiba-tiba aku nge-play itu. Terus aku joget-joget tangan, karena kameranya kan di tangan kan. Jadi aku joget-joget tangannya doang gitu. Nggak taunya itu penonton semua pada lagi sakit kuping karena bunyi lagunya tuh kenceng banget. Ya, aku nggak ngontrol gitu. Jadi aku dengan santainya aja goyang-goyang, joget-joget tangan. Penonton udah pada sakit kuping. Aduh. Bener-bener Kak Oni, bener-bener. Hari-hari yang kayak kena scam. gitu-gitu lah. Betul. Yang kayak aku tidak expect ternyata di penonton seperti itu. Mohon maaf ya. Oke. Kita ke atas lagi ya. Tadi ada komen. Tadi ini ditanggapin sama si Just an Ugly Boy. Pas Kanci bilang, penonton. Dijawab boy. Oi. Nice. Cultured. Aduh ya Tuhan. Kanci selain yang momen 2 ini, apakah ada momen-momen lain? Apa ya? Momen diserbu ini bocil-bocil kematian. Ini Kak Anci di follow-nya itu offline atau pas lagi streaming? Offline. Jadi aku ngelihat kayak awal temenku sih waktu itu malah yang lebih mantau tuh. Anjir, sekarang followernya udah 1000 segini. Anjir, sekarang udah mendekati 2000. Jadi dalam sehari tuh kayak hampir ada 1000 follow lebih lah. Ini aku dalam jujur. Waktu berapa jam? Ini aku jujur. Pas buka Twitch tracker Kak Anci itu sebenarnya aku kayak mikir, ini jangan-jangan ada bot ya? Bot ya kan? Aku pun kayak takut gitu, anjir, takut Twitch ngira ini bot. Bahkan tuh banyak yang bikin akun baru gitu loh. Karena soalnya kan gede ya naiknya, drastis. Betul. Mereka pun kebanyakan nggak pernah bikin akun Twitch, jadi kayak ini akun baru langsung follow spesifik orang ini kan, kayak aduh takut di ban apa segala macem. Tapi alhamdulillah sih. Itu apakah termasuk mengesankan? Itu panik karena itu tadi aku tidak siap terkenal. Tapi kan sudah terkenal. Enggak, tiba-tiba banyak orang gitu kan nge-follow. Terus waktu pas stream pertama kali setelah sekian banyak orang yang follow pun view-nya, concurrent viewernya juga banyak banget. Terus kayak chatnya overwhelmed sih. Kayak anjir, bener-bener susah gitu jadi streamer gede. Gimana caranya sih gitu. Bingung, kayak harus nanggepin satu-satu kan susah. Terus bener-bener gak bisa memuaskan semua orang juga gitu. Jadi ya mau gak mau udah deh seleksi alam. Kayak ya udah aku fokusnya sama yang memang
memang sudah yang sesuai aja yang cocok gitu. Seleksi alam. Iya. Ya nggak salah sih, bener aja. Aduh Kanci, aku Oke, kadang tuh kalau sekarang orang mungkin lihat kayak channelnya followernya gede ya, iya. Tapi sebenarnya kalau yang nonton mah itu aja sih, gitu nggak sebanyak itu. Mungkin ada banyak streamer lain yang follownya lebih dikit dari aku, tapi viewernya lebih banyak Gede. gitu. Agak oke. menyesal sih di situ. Oke, kita balik ke komentar sebentar ya Kak ya, sebelum aku tanya ke pertanyaan dari viewer. Antara culture sama tua beda tipis ya. Iya, anak muda mah pada belum nggak nonton. Oke, tuh kan mana ada yang percaya kalau scam dan PPK itu nggak on design oleh Nenganci. Gimana maksudnya, bro? Kok aku udah follow si Neng kapan dah ya? Iya Kak Anci ini sudah lama sekali, kayak aku follow dari tahun 2022. Jadi sudah hampir 2 tahun. Iya. Sudah lama sekali. Kita balik ke pertanyaan kalau begitu Kak Anci. Hai. Ada pertanyaan dari viewer. Dari Samish Ismi menanyakan, pernah ada viewer yang nyebelin banget sampai pengen ngehindari nggak? Misalnya sampai ketika dia nongol di chat mikir gini, waduh dia lagi. Ada sih. Tapi orang-orang tahu. Ada nih Raka Rukri. Enggak, Rak, bercanda. Selaku VIP sudah bertahun-tahun ketemu mata, ketemu fisik dan segala macam, ternyata ngeselin. Emang nyebelin dia orangnya tuh, kau harus tahu. Dia tuh anaknya hoki parah, hoki bangsat kalau gue bilang. Bete, sebel. Tiba-tiba marah-marah. Tiba-tiba kan. Enggak bercanda. Ada sih waktu itu yang agak mengarah-ngarah ke bukan body shaming ya, tapi lebih ke arah agak, menurutku sih udah agak offending dari segi seksual gitulah. Kayak aku nggak nyaman. Iya benar, orang luar. Jadi kayak ngomentarin kenapa aku pakainya baju longgar, kayak lebih bagus kalau pakai baju yang ngetat. Terus ya gitulah, kayak apa sih gitu. Saat itu tuh iya bener, dan kayak pokoknya arahnya ke arah seksual gitulah, biar bentuk tubuhnya kelihatan apa segala macem. Aing kan mau stream main game gitu, bukan mau stream ngeliatin badan, kocak. Kalau kayak gitu mah Aing bukannya OnlyFans. Aduh ya Tuhan. Terus ya pokoknya gitu. Apa ya, susahnya kalau streaming kan gitu ya, kayak reaksi kita tuh sangat menentukan gitu. Dan kadang kalau misalnya kita stumbled upon that kind of comment tuh, otak juga nggak bisa mikir jernih ya. Males gak sih? Betul, kayak aduh, tapi kayak mau ngomong, mau nembak apa kayak gimana gitu tuh susah gitu. Cuma aku bersyukur viewerku stand up buat aku di situ gitu. Jadi mereka yang kayak balik komen ke mereka, ke si orang ini gitu, yang aku bersyukur ya gitu. Jadi kayak di saat aku nggak bisa berpikir harus gimana get back ke dia gitu, viewerku gitu justru yang kayak ngomelin lah gitu. Aku juga ada momennya kayak gitu beberapa hari yang lalu. Wah. Tapi bukan yang seksual, tapi ini aku nggak tahu, uniknya itu ada viewer tiba-tiba muncul first time chat nanya, boleh nggak sih aku streaming kamu lagi streaming begini? Tapi aku nggak streaming. Lah. Tapi aku nggak. Buat apa anjir? Dia basically kayak mirror gitu loh, bilangnya di chat. Terus aku kan, lo ngapa? Dari luar kan, aku bilang, nggak, ini nggak boleh, sangat-sangat tidak etis. Aku bilang, viewer aku juga bilang di chat, kenapa kalau misalnya kayak itu nggak usah streaming, bodoh kali. Jadi aku kayak merasa, wah, dibantu ya. Somehow momen kayak gitu jadi hangat jadinya. Iya benar. Kayak aku tuh udah mau antara mau nangis, mau mencak-mencak, mau emosi segala macam, kayak emosi udah campur aduk kan gitu. Tapi kayak tarik nafas dulu, terus ngeliat, untung ada yang balesin, yes. Jadi terus abis dari situ diomongin, terus ya udah aku nggak pernah tanggepin lagi kalau misalnya dia nongol atau apa. Biarinlah, kehilangan satu viewer tidak sepadan daripada harus menahan. Gimana sih? Mau ngomong apa, Aing? Itulah ya.
Itulah ya, ngerti kan ya maksudnya? Ini Kanci kalau misalnya ada yang kayak gitu nggak langsung di ban kah? Enggak. Why? Enggak sih, biarkan saja mereka hilang. Ada sih waktu itu yang akhirnya aku ban, ada sih kayak tergantung kasusnya lah. Iya. Kalau aku yang kemarin yang aku bilang tadi langsung aku ban. Emang friksi itu aneh sih, aneh banget sumpah. Kenapa ya tuh Enggak orang? sih, serius. Nggak tahu ya. Aku nggak ngekepoin channelnya, cuma habis dia ngomong gitu beberapa saat kemudian langsung aku ban dan block. Kayak Iya sih. kocak kali hidup. Kita balik komentar ya Kak Anci ya. Oke. Ada komentar tadi, Anci nggak takut durhaka sama Raka gitu kayak gitu barusan. Kenapa durhaka? Soalnya aku tuh manggil Raka tuh mama karena sejarahnya adalah aku saat itu pernah curhat ke mama dan curhat ke Raka, topik yang sama. Tanggapannya sama-sama persis sampai kata-katanya persis. Ini orang secretly my mom apa gimana? Diam-diam ya. Ada kamera, ada Bardi di sudut kamar. Oke ya, sejak saat itu ini emak gue nih. Tapi nggak takut durhaka, nggak, biarin aja ke Raka mah. Aduh ya Tuhan, nakal Apalagi banget. bisa melawan orang tua ya kan. Macam-macam ternyata niat dan visi misi dari kecil ya. Aduh Kak Anci, Mobigo salah buka website itu. Viewernya yang stand up lucu kah? Boleh. Lucu kamu ya. Capek. Mari Kak Anci, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau begitu dari aku, Oke. apakah momen yang paling menyenangkan dan menyedihkan selama streaming di Twitch? Paling Do you have any, though? menyenangkan dan menyedihkan apa ya? Ada kan ya pasti? Menyenangkan banyak sih. Kayak almost setiap kali streaming tuh pasti ada aja lah gitu momen yang menyenangkan. Kalau yang menyedihkannya apa ya? Mungkin nggak pas streamingnya, tapi kayak di karir stream in general. Anjir, karir stream. Wow, selaku part time ada karir. Itu tuh waktu itu kan aku pas mulai awal streaming tuh ada satu viewer yang emang dia biasa nge-moderator di banyak channel lah. Jadi emang udah tahu banget lah gitu seluk-beluk Twitch, dan dia banyak bantu aku. Terus akhirnya pun jadi mod aku di channelku gitu waktu itu. Nah, ini sebenarnya sedih dan masih sebuah misteri karena sampai sekarang aku tidak tahu apa yang terjadi. Dia menghilang tapi dari channelku doang. Kayak dia masih sering datang ke channel orang lain kayak gitu, ada gitu. Tapi kalau setiap kali di situ terus aku nongol, dia langsung menghilang. Kayak apa salahku? Tapi aku nggak berani nanya langsung juga sih. Jadi ya sudahlah. Saya pun Aku sampai apa ya, kayak aku ada pernah nge-scroll message atau misalnya nge-scroll stream yang sebelumnya, kayak aku pernah nyinggung dia nggak ya apa gimana gitu. Tapi kalau aku lihat sih nggak ada ya. Menurutku sih nggak ada yang menyinggung, dan fine aja. Percakapan terakhir tuh kayak fine aja, tapi abis itu kayak menghilang aja gitu, bener-bener tidak tahu. Saya pun sebenarnya juga seperti itu. Tapi kalau aku sih nyikapinnya gini kan Ci. Setiap sesuatu tuh ada masanya. Jadi mungkin masanya kita untuk berhubungan dengan si ini sudah selesai. Jadi ya perlahan-lahan memudar dan menghilang, mundur perlahan-lahan. Mungkin sudah menemukan yang baru dan tidak sesuai lagi. Di ini channelku sebenarnya nggak ada moderator. Channelku juga sekarang tidak ada moderator. Iya, moderatorku kayak aku juga tidak mengerti kenapa. Tapi ya mungkin memang tidak terlalu cocok dan sesuai lagi. Tapi ya udahlah ya, aku pikir gitu aja. Iya sih, aku pun kayak apa ya, memang kan pas awal pun sukarela gitu kan, dia emang yang ngajuin gitu. Terus aku waktu itu juga sempat mikir kayak moderator perlu dibayar gak sih gitu. Aku sempat search juga kan gitu. Tapi aku ngobrol terang-terangan, buka-bukaan aja sama dia gitu. Enggak, dia gak mau gitu, kalau dibayar kayak gini gak mau. Oke, berarti masalahnya kan bukan duit ya. Jadi kayak bingung aja gitu, apa sih masalahnya, kayak pengen tahu. Memang sukarela, jadi ya memang datang dan pergi ya boleh-boleh aja. Tapi kalau misalnya sampai bener-bener gak ada
apa ya, kalau orang Sunda tuh istilahnya teh hade goreng ku basa gitu. Jadi kayak baik walaupun buruk tuh sebaiknya disampaikan gitu. Kalau aku sih enak pengennya sih gitu ya. Ya udah kalau misalnya emang udah nggak cocok ya udah it's okay gitu. Tapi aku juga nggak akan maksa. Cuma lebih ke kayak bilang aja gitu loh. Ini tuh jadi malah jadi kayak main kucing sumput gitu loh. Jadi kayak di streaming orang kalau misalnya dia lagi aktif chat terus aku masuk dia tiba-tiba terus jadi hilang aja gitu. Kayak kan jadi kayak seolah aku ada salah apa ya kan. Ya aku juga kadang-kadang kayak berpikiran begitu. Kadang-kadang tapi ya udahlah ya. Aku kayak mikir ya udahlah. Asasnya gitu juga bener ngilang aja gitu tiba-tiba. Kayak jarang mampir gitu loh. Aku gimana ya kak? Ini aduh, kok omku mau mindahin mobil. Aku mau cerita tapi om kalau mau mindahin mobil. Channelku itu ada 2 lah ya basically peringkatnya kak. Ada yang namanya moderator, ada yang namanya VIP. VIP ku itu apa ya, tergolong hal yang bisa dibilang mudah didapat dan juga tidak mudah didapat. Oke. Kayak aku VIP di channelku sebenarnya simple. Kalau misalnya mereka datang mampir rutin banget. Terus kalau misalnya mereka juga basically punya vibe yang sama dan punya bisa carrying apa sih vibe dari audiens yang cocok dengan akunya. Terus kalau misalnya mereka nggak datang kayak sebulan atau 2 bulan lebih tapi masih megang VIP kan lucu ya kak ya. Basically mereka udah kayak kehilangan topik dan apa yang telah terjadi selama 2 bulan. Moderator pun kayak gitu sebenarnya. Kayak mereka yang rutin datang dan basically tahu dan bisa ngatur segala macam. Cuma kalau udah sampai 2 bulan gak datang kan jadi bingung ya. Tapi di channel lain masih datang. Nah, iya. Itu sih yang membingungkannya di situ ya. Kalau misalnya memang dia jadi nggak ada waktu dan nggak aktif sama sekali gitu ya udah gitu kan kayak understandable. Tapi di sisi lain di tempat lain masih kelihatan. Gitu makanya aku mau jadi apa yang salah ya? Betul. Jadi ini kan kayak takut nyinggung kah apakah gitu. Ya, makanya aku tuh agak-agak ragu kayak apa ya? Apa aku yang salah ya? Jangan-jangan aku ada salah kata ya? Tapi aku dilihat kok nggak ada yang salah ya rasa-rasanya. Kayak aku tetap stay gini aja kayaknya lurus. Tapi tiba-tiba kok hilang ya? Ya udahlah ya. Nerimanya agak lama sih kak, mungkin fase nerima kayak kenapa ya ada yang salah ya. Tapi betul. Ya lama-lama ya udahlah ya. Mungkin memang bergulir waktunya. Iya, aku pun akhirnya waktu itu move on. Terus kayak ada memang viewer yang selalu standby kalau pas aku streaming. Jadi aku tawarin dia gitu mau jadi mod nggak. Dan basically kerja jadi sebagai mod di channelku cuma shout out aja kan gitu, nggak yang ribet apa gimana. Terus dia oke. Dia pun waktu itu bahkan baru ke Twitch. Bocil kematian juga. Udel Daily terima kasih banyak sudah sempat membantu. Nah kalau si Udel ini pas akhir dia emang udah bilang ke aku dia mau bakalan sibuk in real life gitu, jadi nggak akan bisa mampir. Dia kan kok kayak gitu enak ya, jadi udah nggak masalah. Aku tahu, jadi aku kalau misalnya streaming ya aku akan mandiri gitu, shoutout dan segala macam gitu. Oke. Jadi makanya sekarang tidak ada moderator karena begitu. Oke. Aku baca komentar ya kak ya. Ada komentar, wah itu Wisebot enggak dianggap moderator. Moderator kok maksudnya kayak manusia, as in human. Karena kalau misalnya dari bot aku bisa semua mah. Kan ada bot, dan kalau untuk programming dengan streamer bot mah lancar. Jadi nggak perlu kayak diganti ini itu, jadi all good. Cuma yang dari human nggak ada. Begitu. Kucing sumput, kaget aku kira kucing yang berubah suaranya. Lagi bahas moderator yang pergi mendadak terus ada suara mobil dinyalain. Enggak, apakah bukan. itu moderator ya kabur? Bukan, omku mindahin mobil. Begitu tadi kak. Tapi kayaknya karena hujan jadi mungkin basah. Apalagi ya 2 bulan cuma lurking. Masalahnya kalau lurking itu kadang gak muncul di chat. Jadi aku kayak bingung, are you actually there or no? Karena kan kita bisa ngecek ya kak ya, yang hadir siapa aja dari orang. Tapi kan tidak setiap saat bisa ngelihat ya. Iya. So, to be honest gak tahu. Aku sih waktu itu sempat nitip ke Raka ya waktu itu salah satunya, kayak liatin dong ada nggak gitu. Nggak ada, emang sama sekali nggak ada, udah nggak ada. Nggak pernah mampir lagi aja gitu, kayak bingung makanya. Ya udahlah ya kak ya.
Iya. Ngeri emang streamer buat master. Enggak juga. Aku pakai streamer buat BTW Kak semuanya. Jadi ya all good lah ya basically sampai sekarang. Sangat-sangat terbantu sekali. Aku pun kayak untungnya sejauh ini nggak ada viewer yang terlalu aneh-aneh, jadi ya aman Betul. terkendali lah walaupun tanpa mod. Aku juga. Ada komentar lagi yang di dalam isu moderator, yang di luar rumah isu karburator. Bagus. Bagus. Cakep. Tapi emang itunya udah tua mobilnya. Jadi kalau hujan emang kayak begitu. Kita lanjut ke Anci. Ini Alright. bagian happiest, apakah tidak ada contoh satu kah? Apa ya? Banyak ya. Apa ya, chat? Apa ya kamu nih, Raka? Apa ya? Kayak ya itu yang aku bilang, kayak setiap kali streaming tuh pasti ada aja momen-momen happy. Tapi yang paling happy-nya apa ya? Anjir, memori ikan kah? Ketika berhasil nge-scam. Enggak lah, anjir. Berarti setiap kalau ada follower baru itu berhasil nge-scam gitu ya? Ya sih, mungkin itu juga kayak ada follower baru yang baru datang, terus kayak berapa menit vibing, terus mutusin untuk follow, itu tuh boost up ini banget, apa ya, boost up apa? Ya pokoknya nge-boost memori, bukan memori anjir, apa sih? Moral. Moral boost. Oke. Wah, aku Atau korban kata- juga. Atau Nanti kayak kalau kata-kata. misalnya ada dari yang lagi nonton atau mendengarkan mungkin belum follow Kak Anci, kalau Kak Anci lagi stream coba tekan follow, nanti ada tulisannya selamat jadi korban scam baru. Citizens korban scam. Follower baru yang update sub tiap bulan, ke scam udah setahun lebih. Ya ini nih, orang-orang ini nih, si Cat, si Kang Oni, si Raka tuh, korban-korban scam udah lebih dari 1 tahun tuh. Kenapa sih kok pada sebetah di scam, kan pertanyaannya itu. Kita lanjut ya Kak Anci ya. Yes. Kalau begitu ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Kalau Kak Anci bisa membandingkan diri sendiri, tapi ini kayaknya terlalu deket. 3 bulan, 6 bulan, setahun, atau bahkan 2 sampai di awal kali streaming. Apakah yang bisa dibandingkan? Pasti Jujur. banyak dong. Apa ya? Kiloan sih ya, makin naik. Jujur aku Kak Anci bilang dari tadi melar-melar tuh aku nggak lihat melar loh dari dulu. Dari dulu Kak Anci masih apa sih? Yang ikat di belakang. Kayak itu. Kayak apa sih? Iya, Kuda. gini masih rambut pendek kan? Ya. Sampai sekarang aku jujur nggak ngelihat yang mana yang melar. Masa? Jangan Coba lihat. digituin. Trauma, kayak si Adli trauma liatnya. Maaf penonton. Bukan trauma, tapi aku nggak pernah ngelihat dan perhatikan sampai ke sana. Diginiin ya gede. Hadiah Tuhan. Tapi coba Adli kayak gitu belum tentu bisa. Ya kan aku cuma 42 Kak. Nah, aku berarti kamu ditambah 20 kilo. Aku segini-segini aja berat aku. Kau 42, aku 62. Somehow ini kayak lagi karunia dan bukan karunia. Kenapa? Harusnya lebih atau gimana? Ya maunya lebih lah, aku cuma kayak tulang gini doang. Tinggi berapa? 154. Bantet sih. Iya sih. Memang tapi kurang ya. Kurang. Iya, betul. Kurang berat. Tuh kan kata Eci, nggak kelihatan asli Kak. Aku juga. Jujur Kak Anci bilang Aku harus tunjukkan melar. lagi di mana lemak-lemaknya nih. Guys, lihat guys. Wing, kelihatan gak sih? Banyak lemak terpendam yang memang aku sembunyikan. Tapi please, met otot apa gelambir. Aduh ya Tuhan, Kak Anci. Ayo promo program makanya buat Adli, cari downline. Oh bagus, MLM. MLM kocak koy. Aduh. Tapi tidak terlihat kok teh, yang penting mah sehat. Tapi Nah, apakah itu. Kak Anci dengan berat segini sehat rasanya? Enggak sih. Serius enggak? Why? Enggak, kayak berat aja, terus kayak gampang sesek napas gitu loh. Kayak mandi doang tuh capek, perasaan mandi sesek gitu. Atau emang males mandi ya, nggak tahu ya. Oke. Ada komentar, ada kereta tuh di Gelambir. Stasiun kali Gelambir. Capek Gambir kan? woy.
Jadi Kak Anci, selain berat badan apa lagi kah yang bisa dibandingkan? Dibandingkan apa ya? Aku tuh sebenarnya juga nggak ngerasa ada perubahan signifikan, perubahan yang baik gitu. Karena streaming tuh masih PPG, masih sering bodoh. Terus kayak bahkan viewer tuh lebih ngerti operasional OBS daripada aku gitu. Jadi apa ya? Apa ya perbedaannya? Aku sih bisa ngeliat beberapa ya. Apa tuh? Dulu kan overlay Kak Anci di awal starting screen-nya kan hitam. Sekarang sudah bunga-bunga dan Oke. desain pakai PPT. Betul, semua masih pakai PPT. Terus Kak At Anci least. juga dulu itu kayak sering tidak bisa nge-share screen dengan baik dan benar. Aku banyak momen ya loh ketika mampir ke tempat Kak Anci, terus Kak Ancinya kayak nggak bisa nge-share screen dengan baik dan benar. Kayak nunggu berapa lama dulu diajarin sama viewernya baru paham. Itu pun Kemudian- sekarang masih begitu kok. Judul game juga kadang-kadang nggak betul. diganti. Sampai sekarang pun masih terjadi. Maka itu dia kayak apa ya? Kayaknya masih sama-sama aja, tidak ada perkembangan rasanya. Sedih ya. Orang mah jauh gitu ya perkembangan stream gitu. Jadi udah kerasa vibe-nya streamer profesional. Aku mah masih gitu-gitu aja. Kenapa ya? Terus malah jadi kontemplasi. Kenapa ya? Siapa streamer profesional? Ya Adli gitu kan bikin acara podcast segala macem. Kayak aku apa gitu. Main we terus. Ya gitulah. Tapi masih enjoy. As long as masih enjoy ya sudah lah ya. Oke. Jadi Kak Anci tidak bisa kira-kira kan memberikan jawaban apa yang bisa dibandingkan? Nah, ya itulah hal-hal kecil seperti itu kayak ganti layout, terus ya begitu-begitu sih. Yang tadi malah Adli lebih aware, aku malah tidak aware. Oke. Yang penting enjoy teh, kata Eci. Enjoying scam orang. Makanya bener Adli, BDG 48 kalau 48 kan idol yang bertumbuh bareng fans. Kalau Anci bertumbuh bersama viewer. Wow, ini sebenarnya agak dalam. Betul. Tapi tidak bertumbuh gimana dong? Stuck. Aduh. Kak Anci BTW mau tanya sesuatu. Kan sudah 4 tahun. Adakah viewer yang basically stay kecuali Raka? Kak Oni. Ini udah 4 tahun. Kak Oni berapa tahun ya? Lebih dari 2 tahun kayaknya. Harusnya sih dari zaman sebelum bocil Windah menyerang. Soalnya Kak Oni sudah ada. Terus Cat. Tapi Cat sesama streamer ya. Kak Oni juga sekarang streaming by the way. Gitu terus. Siapa lagi ya? Anjir. Cat, Ark, aku stay meh. Iya sih, si Raka hilang. Raka sempat menghilang. Oke, sejak COVID. Udah lama sekali berarti. Iya dari awal berarti, awal-awal streaming. Berarti sudah tahu berarti sebenarnya seberapa scammernya Kak Anci. Baik, kalau begitu kita lanjut Kak Anci. Guys. Ke pertanyaan selanjutnya dari aku, apakah sudah mencapai sesuatu selama streaming di Twitch? Mencapai. Aku sih ngerasanya banyak pencapaian nih walaupun kecil-kecil atau mungkin orang ngerasanya apaan sih gitu doang gitu. Tapi kalau menurutku itu suatu pencapaian. Salah satunya itu tadi kayak berhasil jadi co-streamer beberapa event game yang cukup legit. Terus juga bisa di reach out duluan sama game-game dev, itu juga menurutku adalah sebuah pencapaian. Walaupun aku pun bingung gitu ya, kayak ini game dev sebenarnya nonton stream aku nggak sih, ngeliat nggak sih aku viewernya kayak segini, terus kayak main gamenya begini-begini gitu. Tapi ya nggak apa-apa, itu masih salah satu pencapaian. Kayak aku tuh kadang juga khawatirnya mereka cuma ngelihat jumlah follower aku doang gitu, tapi it's okay, masih tetap sebuah pencapaian aku anggapnya. Terus hal-hal seperti itu sih, kayak mulai ada beberapa mungkin tidak paid tapi yang udah ada rewardnya gitu dari streaming gitu, walaupun bentuknya bukan uang tapi ada bentuk reward dari sponsor kayak gitu. Ya begitu sih. Itu menurutku juga suatu pencapaian, dan bisa apa ya, tetap connect sama orang-orang yang udah follow dari lama dan mereka tetap memutuskan untuk stay pun itu sebuah pencapaian. Orang kan bisa ada bosen ya nonton streamer ini apa sih kontennya gini-gini aja, tapi
untuk mereka-mereka yang masih tetap stay itu menurutku sebuah pencapaian juga. Jadi terima kasih banyak Kang Oni dan Maru dan Raka dan Cat, thank you. Oke. Ini sebelum aku balik ke komentar, Kak Anci di halaman about page Kak Anci kan ada beberapa achievement ya. Kayak penggalangan dana. Itu inisiatif pribadi atau diundang? Pribadi dari, jadi kita dulu ada geng apa ya istilahnya kayak geng streaming gitulah, salah satunya ada Raka juga, dan ada bukan Pokemon dan Ipokisaurus. Itu tuh aku bukan Pokemon sama Ipokisaurus tuh punya apa ya, kayak minat masing-masing, tapi ujung-ujungnya ke charity juga gitu. Kayak Poki kan lebih ke shelter, lebih ke rescue cat and dog gitu kan. Di situ dia inisiatif Poki pribadi untuk bikin charity stream. Kalau bukan Pokemon waktu itu untuk laut, kesehatan laut. Kesehatan dan kebersihan laut. Waktu itu acaranya bareng sama Mr. Beast kalau nggak salah. Jadi yang diinisiasi sama Mr. Beast, tapi Uut ikut daftar, bukan Pokemon, ikut daftar di situ untuk jadi kayak bisa menggalang dana officially gitulah. Gitu. Kalau aku sendiri lebih ke karena aku volunteer di Yayasan Kanker Anak-anak, jadi aku charity-nya ke situ. Oke. Sempat ada yang reach out juga untuk buka charity, tapi charity-nya ke organisasi di luar. Aku sih waktu itu ngeliat legit apa segala macam, cuma ngerasanya viewerku masih kebanyakan orang Indo, dan aku pengennya kalaupun bikin charity back lagi ke organisasi di Indonesia dulu sih gitu. Ini jadi, WWF kah jangan-jangan? Bukan. Waktu itu untuk yang marginal. I see. Kamu pernah di-reach out sama WWF kah? Sering. Cuma kan gimana ya Kak ya, kan tujuan charity WWF begitu kan basically biar orang donasi, ya kan? Tapi kan dengan viewer yang mostly dari dalam negeri dan mungkin jarang donasi, kayaknya kurang tepat targetnya. Iya betul. Nah aku juga gitu, jadi maaf dengan sangat terpaksa saya tolak dulu. Pengennya bermanfaatnya ya dari di lingkunganku dulu lah gitu. Tapi nanti kalau mungkin udah jadi lebih besar, mungkin someday bisa. WWF tapi yang gulat ya Ci? WWF Smackdown. WWE. Aduh. Dulu WWF anjir, ketahuan usianya nih. Yang masih pakai kata WWF berarti usianya ya. Bukannya WWE? Dulu tuh WWF. WWF Smackdown. Ya, karena takut. Basically itu entertainment kan, scripted dan entertainment. Nah, jadi makanya si F-nya itu, si fightingnya diganti ke entertainment. Jadi biar orang tidak salah kaprah. Oke. Aku belum baca ke komentar di atas, balik lagi ya. Waktu masih disiarkan di RCTI dulu masih WWF. Shit, betul. Aku tahu WWF Smackdown. Aku taunya WWE. Ngeri kali sepuh-sepuh. Kalau WWE terdoxing ya. Aduh, pengen aku pukul si Oni. Kalau WWE mah gombel. Ya. Dapat salam dari John Cena. John Cena kalau orang nggak tahu WWE mungkin mereka taunya aktor ya. Bener juga, sekarang karena banyak yang jadi aktor ya. Betul. Dari WWE. Kanci, sebelum aku balik ke komentar, aku tadi mau tanya satu hal sebenarnya. Kenapa pilih Yayasan Kanker Anak-anak Indonesia? Satu ya memang karena volunteer sih di situ. Jadi memang dekat, volunteer di situ, dan memang secara kegiatan pun mereka tiap tahun ada kegiatan yang memang buka charity gitu. Jadi ya sudah diselaraskan saja di situ. Ini emang rutin setiap tahun? Ya, karena setiap tahun kan ada peringatan Hari Kanker Anak internasional. Jadi setiap ada acara itu memang mereka bikin acara online dan offline. Terus yang offline-nya juga ada kayak temanya berani gundul buat kayak apa ya, nyemangatin adik-adik kanker itu buat ini. Makanya foto gundul di Instagram. Iya. That's the reason why. Jadi waktu itu kayak kalau yang pas itu
kayaknya belum diselarasin sama Twitch. Jadi waktu pas itu kita pakai platform lain, Benih Baik dari Kick Andy, semacam kita bisa tapi bikinan Kick Andy di Benih Baik itu gitu. Jadi kayak kalau sampai goal sekian aku cukur gundul gitu. Kalau dapat donasi sekian aku cukur gundul. Berani sekali ya Kak ya. Aku pribadi kayaknya seumur-umur hidup dan sepanjang jalan karir kayaknya nggak kepikiran bakal ada goal kayak gitu. Wah. Waktu itu tuh soalnya masih COVID ya, masih masa COVID. Biasanya kita bikin acaranya kan offline di public space kayak di mall atau di taman kota gitu. Dan di situ biasanya kita memang open booth kalau emang mau ada yang mau berdonasi atau mau ikut cukur gundul untuk boost moral ke adik-adik. Silakan gitu, di situ bisa. Nah, biasanya kalau acara offline gitu aku volunteernya kan nyumbang tenaga ya. Seenggaknya nyumbang tenaga lah gitu. Jadi aku nggak pernah kepikiran cukur gundul. Nah, waktu pas COVID itu mereka nggak bisa bikin acara offline. Mau nggak mau acaranya online. Dan tahun itu aku nggak bisa nyumbang tenaga kan. Jadi aku kayak mikir apa ya? Aku pengen melakukan sesuatu, masih tetap bisa melakukan sesuatu buat yayasan YKK ini. Terus ya udah, jadi ikut sih yang itu open donasi lalu cukur gundul. Wah, that's why I mention impactful di komen di atas. Respect Anci. Thank you Kang Oni. Aku sendiri pribadi tidak mengejar impactnya ya. Kayak aku melakukan itu lagi basically memang aku spontan, tidak terlalu memikirkan ini itu apa segala macem. Ya itu aja, pengen berkontribusi titik, udah itu aja sih. Kayak entah pas hasilnya ternyata bikin impact yang baik buat sekitar, ya alhamdulillah, menurutku itu bonus. Wow, something else. Serius, ini pencapaian yang kayaknya aku pribadi nggak bakal kecapai. Wah, Kanci. Aku baca komentar sebentar ya sebelum tanya ke yang lain ya. Alright. Dari Onigiri, dari Clovis Cat tadi, 4 years of getting scammed. Terus ada dari Onigiri, selain pencapaian Anci sebagai streamer, menurutku komunitasnya yang sehat, impactful, dan baik itu achievement yang aku sebagai viewer pun merasakan achievement itu. Thank you Anci, ku jadi punya teman dari streamingnya Anci. Oh, thank you Kang Oni. Oke. Malah hard. Adi pasti bisa kok gundul. Bisa, tapi aku kayaknya tidak berani dan bakal memberanikan diri. Really. Kalau bisa mah bisa. bisa, tapi memberanikan dirinya mungkin tidak akan memberanikan diri kayaknya. Kak Anci, sebelum aku tanya pertanyaan dari Roti, bentar ya Tia. Kepo sesuatu. Pernah tidak nangis di stream? Nangis di stream? Kayak mungkin pernah. Terharu kalau misalnya ada sesuatu karena dari game. viewer gitu. Karena game. Sering. Kalau karena game mah aku masih nangkep dan wajar. Terharu karena cerita sih mungkin. Aku emang anaknya emosional, jadi mudah ketawa, mudah nangis, mudah marah. Mudah mengeluarkan segala macam emosi dan agak sulit untuk mengcover itu gitu. Jadi kayak hal-hal kecil tuh bisa move my emotion memang. Ya gitu sih. Tapi kalau untuk yang apa ya, aku tuh kadang juga suka kalau ada yang mengharukan atau misalnya ada yang muji, aku tuh malah reaksinya kadang suka malah jadi bawain bercanda gitu loh, kayak nggak mau itulah jangan gitu, jadi kayak gitu. Makanya kadang tuh kalau ada yang muji tuh sebenarnya aku lebih ke sebel gitu, kayak udah jangan gitu, kayak soalnya sebenarnya nggak tahu harus bereaksi kayak gimana gitu loh, kayak apa sih istilahnya. Ya gitulah. Paham. Jadi lebih baik teman-teman jangan sering memuji ya. Eci mana Eci? Pas lagi nggak ada gombalnya dicariin ya. Baik. Aduh, kita lanjut ke Anci. Ada pertanyaan dari Roti Sephan. Kak Anci, ada mimpi apa lagi yang ingin dilakukan di dunia pergamingan? Aku masih punya cita-cita untuk ngisi suara game di game. Terus masih pengen soundtrack lagi. Terus kalau pernah sempet waktu itu
ada kepikiran kayak mengkonek antara si game dan juga nari gitu. Somehow nggak tahu gimana caranya. Oke. Jadi seiyu anime Kak. Ini voice actor maksudnya kan ya? Pengisi suara. Kak Anci ini kalau misalnya ngisi soundtrack kayak game itu dibayar? Dapat royalti Kak? Yes, dapat. As in kalau misalnya aku tanya ini kepo sesuatu aja sebenarnya tiba-tiba Kak Anci kan pernah ngisi soundtrack. Seandainya gamenya menjual 100, apakah Kak Anci dapat bagian? Oh, kalau itu untuk yang soundtrack skemanya tidak seperti itu. Jadi kayak cuma sekali payment. Oh, one time payment atas jasa. Betul. Paham. Dulu kalau yang si salah sambung yang jadi model itu commission based on commission. Jadi gamenya terjual berapa aku dapat sekian persen gitu. Oke. Aku baca komentar lagi kalau gitu ya Kak ya. Hey. Nggak boleh memuji, kalau pinjam 100 boleh kata Sam. boleh bentar mana ya. 100 cepet kan, 100 rupiah kan, bukan 100.000 ya. Aduh, let's go game jam, game dan nari. Kayak gimana ya? Nggak tahu, kepikiran. Ada soalnya di beberapa. Oh, ada satu game yang sekarang lagi di-develop sama developer Indo. Apa tuh? Aku lupa tapi judulnya apa. Tapi intinya tuh ada kayak elemen narinya. Jadi si karakter yang kita mainin tuh basically kayak nari gitu untuk melawan kejahatan tuh dengan menari gitu. Mungkin something like that lah yang bisa kayak dikonekin. Entah gimana caranya. Belum lewat kayaknya sampai sekarang. Belum game apa itu? Ya itu dia, aku lupa. I forgot. Cuy, bentar ya. Aku pun kayaknya belum lewat di Twitter kayaknya teh. Atau jangan-jangan sudah lewat dan aku tidak tahu. Mungkin ya. Ada trailernya nggak sih? Si Raka tahu nggak ya? Kayaknya kalau misalnya Kak Anci bilang kayaknya udah publik nggak sih? Udah, jadi dia sempat nge-tease gitu sih. Sempat ada videonya di Twitter dia tease kayak gitu. Ini bukan yang si Agni kan Kak? Bukan. Agni emang ada nari-narinya. Enggak, itu kan yang basically yang aku sih ngeliatnya itu yang dijual itu sebenarnya ialah perempuan hijabi. Oh ya. Dan horor. Nggak sih, ini lebih ke vibe-nya kayak cozy game yang kayak background-nya colorful. Terus karakternya pun bukan yang kayak orang gitu, lebih ke kayak cute things something. Duh, tapi lupa Jadi model karakter dan terus T-pose gitu ya Kak? T-pose? T-pose gini maksudnya? Itu kah? Cute horror. Enggak, bukan, ini bukan game horror, bukan Agni guys. Sepengetahuanku kalau yang horror paling baru dari Indonesia yang baru aku mainin itu sih Undying Flower sama The Fractured Shimmer dari Pendopo. Satu lagi aku lupa ya. Ini bukan game horror, tapi aduh aku lupa nama gamenya apa. Si Raka udah hilang ya. Ada komentar T-pose penyakit tipes. Kak Anci, apakah kita mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu? Lanjut, aku mencari gagal, maaf. Boleh. Nanti kalau ada aku share. Kalau ketemu ya. Kita lanjut ya. Apakah Kak Anci punya golden plan di masa depan? Apakah punya impian dan harapan yang belum terrealisasi? Oh, banyak ya. Ya, karena aku nanyanya kalau begini kadang-kadang ada golden plan, terus ada impian dan harapan juga kan sekalian. Impian dan harapan dan cita-cita tuh aku salah satunya pengen jadi Putri Snack. Putri Snack? Iya, aku punya impian kayak dikelilingi sama snack-snack. Jadi ini tuh pertama karena dulu ikut sama mama ke pasar beli snack kiloan. Terus kan si mamang yang jualannya tuh dia berada di antara tumpukan snack-snack kiloan gitu kan. Terus kayak aku kayak imagining life kayak anjir kalau sehari-hari bisa kayak gini seru banget ya. Iya, kalau punya banyak duit unlimited gak apa-apa kan? Modalnya kan ada ya. Ya itu kayak aduh ini sangat nikmat gitu, kayak tidur bisa meluk satu bal snack gitu. Iya, besoknya dikerumutin semut ya kayak bagus. Agak lain inspirasi dan harapannya.
Goals or plan ya, goals or plan. Aku termasuk orang yang tidak punya rencana atau goal sih. Kak Anci BTW ini komentarnya. Kenapa? Nyi Blorong, Putri Snake, Pai Sucen lagi anjir, ya ampun usiamu. Putri Snake, Nagin. Capek. Ular putih. Sebenarnya Aku tadi di awal nonton ada loh, komentar Ular ini Kak Apa Anci tuh? mengenai game tadi. Tapi menarik ya, kayak Guitar Hero tapi menari gitu. Battle dengan menari based on mechanic rhythm game. Iya rhythm, kalau nggak salah rhythm game. Hah, game apa? Aku main rhythm kayaknya belum ketemu yang kayak gini. Dari Masih- Indo. Terakhir sih Korea ya, nggak ada begitu ya. Ini masih prototype sih, masih baru teaser doang. Tapi so far aku ngeliatnya legit gitu, cakep sih. Oke, ada komentar lagi. Berarti kalau mau ngelawan kakak ini tinggal main suling. Aduh ya Allah, lelah. Jadi Kak Anci, apakah ada golden plan di masa depan? Hah, apa ya? Aku punya satu cita-cita. Bedanya cita-cita sama goal apa ya? Cita-cita, lebih ke cita-cita sih. Karena aku belum bener-bener nge-breakdown gimana caranya untuk menuju itu. Impian sih, lebih ke impian. Tadi kan sempat dibilang kayak aku pengen suatu hari kalau memungkinkan tuh belajar tarian dengan baik dan benar lah gitu. Itu salah satunya tuh aku pengen kayak karena kan selama ini aku belajar nari, iya ikut kayak apa ya, kursus tapi informal lah ya. Aku pengen kayak belajar yang formal, pengen belajar benar-benar dari basic. Itu menurutku salah satunya dengan masuk kuliah lagi ya, dengan kuliah lagi gitu, kuliah di Wow. isi ya. Nah dari teman-temanku penari, teman-teman penariku tuh memang banyak yang dari isi kan. Dan mereka nyaranin kalau misalnya memang mau belajar yang benar, lebih baik ambilnya isi Surakarta. Karena kalau isi ISBI Bandung itu tuh kalau untuk benar-benar dari basic awal tuh kurang oke, tapi kalau untuk eksplorasi di Bandung oke gitu. Nah aku karena pengen belajar pakem kayak olah tubuh yang baik dan benar kayak gimana, itu aku pengen sih, sempet kepikiran dan sampai sekarang pun kayak masih penasaran, cuma masih belum apa ya, baru kepikiran doang, belum tahu gimana caranya atau kayak aku udah nge-breakdown tahun ini kapan dilakuin kayak gitunya sih belum. Ini Kak Anci pengen kuliah S1. Iya kuliah lagi. Oh, 4 tahun ya. Itu dia makanya di usia segini. Tapi kan kadang ada kan beberapa yang emang kayak kuliah di umur udah tua. Emang ngejar pinginnya aja. Betul. Kan tidak menutup harapan ya. Betul. Ada komentar bikin brand snack varian aci gitu Nci jadi merchmu. Kak Anci kan itu ya kadang-kadang kayak kalau misalnya di chatroom kan suka tulis itu ya. Makasih ciloknya. Iya kan? Iya betul. Aci-acian memang kayak salah satu brandku adalah aci-acian, makanan-makanan aci. Oke, 2025 main sini Hari Tari Sedunia di Solo. Dulu pernah ikutan Hari Tari Sedunia tapi di Bandung. Jadi kayak bagian Bandungnya gitu. Tahun berapa ya aku lupa. Iya tapi pernah sempat ikut sekali. Oke. Ngejar ilmu nggak merasain umur, semangat Kak. Betul, tapi memang yang namanya umur juga kadang tidak bisa berbohong, apalagi ke badan ya. Oke, manifesting in next Anci merch to be cilok. Aku kepikiran pengen bikin kayak begini loh, tapi cilok gitu loh. Kayak squishy cilok. Aduh ya Tuhan, macam-macam. Jadi Kak Anci apakah selain dari golden plan kuliah ada yang lain? Itu tidak kah? Masuk surga? Iya, betul. Enggak sih, kalau yang kayak short atau in near future gitu, enggak sih. Itu lagi balik lagi aku hidup banyak yang tidak direncanakan, dan sejauh ini apa ya? Aku merasanya menyenangkan, banyak hal-hal yang nggak aku rencanain tapi aku ambil anyway gitu. Jadi I'll see. Oke. Untuk impian harapan juga berarti tidak ada kah yang kira-kira mau diimpikan dan harapan selain tadi? Nope.
Anjir, boring banget ya. Gak Nggak apa-apa, punya it's okay, it's apa okay, ya, it's okay. cita-cita. Tapi ya. Oke, ada komentar. Keren sih, Cilok. Baik, dari aku Cilok. sudah habis. Dari viewer belum ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kita break lagi, Kak Anci. Oke, kebetulan saya juga mau pipis. Baik. Setelah ini ada 3 lagu ya. Ada He plus She sama dengan We. Kemudian dari &1 ada Bom 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 dari Maestro. Ada Every Moment With You dari JSP. Setelah itu kita akan lanjutkan nanti di segmen ketiga ya. Masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Neng Anci. Baik, biar tidak lama-lama dan biar Kak Anci bisa segera pipis, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya ya.